Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya berpuasa di bulan suci Ramadan di tahun 2024. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Getar, dimanapun berada, tak terasa di tahun 2024 ini kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan nan agung, yakni bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya banyak mengandung keistimewaan-keistimewaan sehingga ia menjadi bulan yang sangat mulia dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Berbagai gelar Allah berikan kepada bulan suci Ramadan, mulai dari Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, Syahrul Ibadah, bulan dihidupkannya banyak sekali ibadah, Syahrul Ghufran, bulan banyak diampunkannya seluruh dosa-dosa kita, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, dan Syahrul Tarbiyah atau bulan pembinaan dan pendidikan. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba sedikit membahas mengenai Ramadan dan penguatan keluarga. Mengapa membahas penguatan keluarga ini menjadi hal yang sangat penting? Karena ternyata di dalam agama Islam, keluarga menjadi sarana atau media bagi manusia untuk dapat beramal soleh. Yang hal ini tentu jika difahami oleh seluruh anggota keluarga, maka semuanya akan berlomba-lomba untuk melaksanakan amal-amal terbaiknya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi mengenai peran dan fungsi Ramadan berkenaan dengan pengokohan keluarga. Yang pertama adalah Ramadan menjadi sarana efektif untuk mengokohkan visi keluarga. Mengapa visi ini menjadi sangat penting di dalam sebuah keluarga? Karena jika sebuah keluarga memiliki visi yang jelas, maka arah keluarga tersebut pun akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tentu hal ini bagi seorang muslim tidak hanya menjadikan duniawi sebagai tujuan akhirnya, akan tetapi bagaimana akhirat menjadi tujuan akhirnya. Sehingga ketika kita berada di dalam keluarga, bagaimana kita dan seluruh anggota keluarga bersama-sama untuk menciptakan suasana agar kita dapat bersama-sama tidak hanya di dunia, akan tetapi kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan menjadi sarana untuk mendidik beramal bersama dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan potensi yang sangat banyak kepada manusia sebagai sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Akan tetapi banyak dari kita yang masih lalai dan abai terhadap segala potensi tersebut sehingga pada akhirnya potensi tersebut menjadi tidak berdaya. Di dalam bulan puasa ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana agar kita mengembangkan potensi yang diberikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan berpuasa, kita diajarkan untuk sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, karena kita melakukannya karena Allah semata, maka hal itu dapat ringan kita lakukan. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap pribadi kita ke depannya. Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mencoba untuk sabar dan menghadapi ujian tersebut, terlebih ketika hari ini kita berada di dalam keluarga, maka ujian tersebut dapat kita hadapi secara bersama-sama. Maka dalam kondisi seperti ini, penting bagi kita untuk membangun jalinan komunikasi dan interaksi yang terbuka di dalam keluarga. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita dapat diketahui bersama oleh keluarga dan kita dapat saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya.
Terlebih juga dalam hal masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dirasa ketaatan itu berat dilakukan oleh sendirian, maka lakukanlah itu bersama-sama bersama seluruh anggota keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi soleh secara bersama-sama. Yang ketiga adalah Ramadan menjadi sarana menajamkan perasaan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Getar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita merasakan bahwa kenikmatan itu dapat menyebabkan orang kehilangan kepekaan terhadap nilai atau hakikat daripada kenikmatan itu sendiri. Kita sering merasakan bahwa kenikmatan itu akan dapat kita rasakan ketika sesuatu itu tidak ada di tangan kita. Sebagai contoh adalah ketika kita berbuka puasa, maka kita akan sangat merasakan bagaimana nikmatnya makan dan minum ketika saatnya telah tiba. Di sana kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Maka puasa ini memotivasi kita bahwa kita bisa merasakan bagaimana jika ada orang-orang yang berpuasa tidak hanya 1 bulan saja, akan tetapi 11 bulan yang lainnya. Yang hal tersebut bisa menjadikan kelaparan dan kehausan itu menjadi makanan mereka sehari-hari. Sebagaimana yang kita lihat hari ini di saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka beberapa bulan ini telah banyak orang-orang yang kelaparan dengan diboikotnya makanan, dengan tidak diberikannya asupan minuman, yang menjadikan mereka banyak pula yang meninggal gara-gara kelaparan. Tapi apa yang menjadikan mereka dan keluarga mereka kokoh tetap berada di negara Palestina? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka memiliki iman yang tertancap kuat di dalam hati mereka. Dengan iman itulah mereka mampu menjalani setiap fase fenomena kehidupan dengan penuh hati yang menerima dan bahagia. Bagaimana dengan kita? Maka di bulan Ramadan kali ini kita mencoba mengasah perasaan kita agar kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan hari ini. Yang keempat, Ramadan adalah sarana untuk mempersiapkan manusia agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada hal yang menarik dari ayat tersebut ketika melihat ada sebuah ibadah puasa dikaitkannya dengan takwa. Maka apa hal yang menarik tersebut? Dibahas oleh seorang ulama bernama Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa puasa ini memberikan pengaruh yang sangat menakjubkan bagi kesehatan fisik, kesehatan batin, dan mencegah bercampur aduknya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang dapat menimbulkan penyakit. Maka puasa dalam hal ini dapat memberikan penguatan, pemeliharaan, kesehatan baik yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya batin. Dan saudaraku, kita perlu sadari bahwa puasa ini adalah bagian daripada cara dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk menjadikan kita agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Maka sahabat Getar dimanapun Anda berada, adalah benar jika Ramadan ini disebut dengan madrasah mutamayyizah atau sekolah yang istimewa yang Allah hadirkan hanya sekali setiap tahunnya. Barang siapa yang memasukinya dengan penuh keimanan, melaksanakan ibadah puasanya dengan penuh keikhlasan, dan menghidupkan malam-malamnya dengan penuh keridhaan, maka ialah yang akan menjadi pemenang sejati yang akan mendapatkan keberuntungan dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang kita pinta kepada Allah selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Maka di Ramadan tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, ampunkan segala dosa keluarga kita. Allah jadikan seluruh anggota keluarga kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah,
dan Allah jadikan keluarga kita agar menjadi keluarga yang kokoh, yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.